Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di pagi ini kita diperkenankan Tuhan kembali ada, kita kembali berjumpa dalam program bertumbuh dan berbuah. Itu semua karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lewat firman-Nya. Bukan hanya kita hanya mendengar saja, tapi kita dilayakkan, dimampukan oleh tuntunan Roh Kudus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah yang hidup, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya karena kemurahan-Mu kita boleh ada di pagi ini, kita boleh berjumpa kembali di dalam program bertumbuh dan berbuah. Bapa, kami rindu semua Tuhan untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Berbicaralah Bapa bagi setiap kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengartikan semuanya bagi kami. Hamba juga Tuhan, Engkau urapi hamba yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, tuntunlah hamba, tuntunlah kami semua. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu semua, di pagi ini saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Semoga kebenaran firman ini dapat memerdekakan Bapak Ibu semua, memberkati, dan kita dimampukan oleh Roh-Nya yang kudus untuk kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-22, Matius 18 ayatnya yang ke-22. Di sini perikop firman Tuhan ini tentang perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 22 berkata, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wow, ini pernyataan Tuhan buat setiap kita tentang pengampunan, tentang soal mengampuni. Pengampunan memang menjadi kata yang kerap kali dibicarakan. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah hati mengampuni ini dapat diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari? Pada kenyataannya, membicarakan pengampunan jauh lebih mudah daripada melakukannya. Mengapa mengampuni ini sulit dilakukan? Hal apa saja yang menyulitkan kita untuk mengampuni seseorang? Pertama, kita sulit mengampuni karena kita berpikir bahwa orang tersebut tidak layak untuk diampuni, dan kita merasa tidak adil bila orang tersebut diampuni. Kesalahannya terlalu besar, ia tidak layak diampuni. Itu yang ada di pikiran kita. Yang kedua, kita sulit mengampuni karena kita tidak bisa menerima perlakuan buruk yang telah dilakukan orang tersebut kepada kita. Yang ketiga, kita sulit mengampuni karena kita berpikir bahwa orang itu memang sepantasnya mendapatkan balasan setimpal dari kejahatannya. Ketika kita sulit untuk mengampuni Bapak Ibu semua, mari kita ingat bahwa kesalahan kita di hadapan Tuhan tidaklah terampuni, tapi Tuhan selalu bersedia mengampuni kita. Bapak Ibu, coba kita pertanyakan ini semua dalam kehidupan kita, dalam diri kita masing-masing. Bagaimana jadinya jika Tuhan tidak bisa melupakan pelanggaran kita? Mengampuni memang bukan tindakan keadilan, namun tindakan kasih dan kemurahan. Seperti kita yang tidak layak untuk diampuni, bahkan tidak adil bila dibebaskan dari hukuman dosa, tetapi Tuhan tetap mau mengampuni kita. Mengampuni tidak sama dengan melupakan. Ini ada perbedaan ya Bapak Ibu Saudara kekasih. Apa yang sudah terekam dalam ingatan kita akan tetap ada dalam ingatan.
Tetapi mengampuni berarti begini, ketika ingatan itu datang, ingatan itu muncul kembali, kita tidak lagi punya hati yang terluka. Kita tidak membuat hati kita itu merasa kecewa. Pengampunan itu memulihkan kita. Mari Bapak Ibu kita lihat bersama dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 3 dan Lukas 15 ayat 11b sampai 32. Ini kisah yang sangat menarik Bapak Ibu. Mungkin kisah ini kita kenal, yaitu dengan tentang perumpamaan anak yang hilang. Bapak Ibu saudara kekasih, ada 3 tokoh yang penting, yaitu sang bapa, anak sulung, dan si bungsu. Dalam cerita ini, perumpamaan anak yang hilang ini, anak bungsu dalam perumpamaan ini menjadi gambaran bagi kelompok orang-orang berdosa yang dapat dianggap anak yang hilang karena segala kesalahan yang dilakukan, yaitu tindakannya yang salah. Dia minta warisan sebelum sang ayah meninggal. Ini menjadi tanda bahwa ia tidak mau lagi hidup bersama sang ayah. Ia menjauhkan diri dari rumah bapaknya. Anak bungsu ini punya cara hidup yang salah. Dia foya-foya dan memboroskan harta miliknya. Dia menghabiskan bagian warisan yang telah dia terima. Dia menuruti hawa nafsu yang membuat hidupnya berantakan. Dan seorang yang tadinya kaya, akhirnya dia menjadi seorang yang miskin dan dia kelaparan Bapak Ibu. Anak sulung dalam cerita perumpamaan anak yang hilang ini, anak sulung ini dalam perumpamaan ini dia menjadi gambaran bagi kelompok orang yang menganggap dirinya benar. Ketika mendengar ayahnya mengadakan pesta bagi adiknya yang telah pulang, sang anak marah. Apa yang menyebabkan anak sulung marah? Mari kita lihat. Marah karena ayahnya menyambut adiknya yang berdosa dengan begitu meriah. Menurut pandangannya, adiknya tidak perlu dan tidak patut diperlakukan begitu istimewa, sedangkan dia belum pernah diperlakukan begitu istimewa. Padahal ia tidak pernah mengecewakan ayahnya. Kedua anak ini adalah anak yang hilang. Kalau kita mau lihat, kedua anak ini adalah anak yang hilang. Si bungsu disebut anak yang hilang karena dia menuruti hawa nafsunya dan menjauh dari hidup yang benar. Sementara si sulung disebut anak yang hilang karena apa? Dia memandang rendah sesama yang mereka cap sebagai pendosa dan menolak orang yang mau berbalik dari jalannya yang tidak benar. Bagaimana sikap sang ayah terhadap kedua anaknya itu? Sang ayah dengan penuh kasih menunjukkan kepeduliannya dan belas kasihnya dengan cara anak yang bungsu yang telah menyesali kesalahannya diterima kembali tanpa syarat, diampuni kesalahannya dan dipulihkan keadaannya sebagai anak. Anak yang sulung diajak serta diajak dalam sukacita karena adiknya telah kembali dan menyadari kesalahannya. Sang ayah ini adalah gambaran dari Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan Allah adalah Tuhan yang memandang berharga semua orang. Ia tidak mencampakkan orang yang berdosa. Ia menanti dengan sabar kepulangan orang berdosa. Kasih-Nya yang begitu besar membuat orang berdosa yang menyesali dosanya dan berbalik kepada Allah akan menerima pengampunan dan pemulihan dan akan dipulihkan. Pengampunan dari Allah mendorong kita semua, Bapak Ibu semua, menjadi seorang yang pengampun. Dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian, bahwa sebagai ciptaan baru, manusia yang lama telah rusak oleh dosa, mencoba menjadi seperti Allah, kini menjadi manusia yang telah diampuni dan didamaikan dengan Allah, tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, ukuran diri sendiri, tetapi meneladani Allah yang menghargai manusia, tidak mencampakkan mereka yang berdosa, tetapi mengampuni. Firman Tuhan juga dikatakan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Dia berbunyi demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita belajar mengampuni orang lain dengan sepenuh hati.
Kita tidak berhak menghakimi sesama manusia. Hendaknya kita membiarkan penghakiman di tangan Tuhan. Meskipun mungkin tampaknya sulit, kita dapat mengampuni, tapi lewat Roh Allah kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu mengampuni seorang akan yang lain. Dengan mengampuni orang lain itu membebaskan kita dari apa, saudara-saudara? Dari kebencian, dari segala kepahitan. Sewaktu kita mengampuni orang lain, kita pasti diberkati Tuhan dan hidup kita penuh dengan sukacita dan kedamaian. Mari kita seorang akan yang lain ramah, kita penuh belas kasih, karena Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu semua, mari kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkadang ukuran kita sebagai manusia sulit untuk melakukan, tapi ketika kita mau menaati firman Tuhan, menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan pasti memampukan setiap kita. Karena mengampuni itu, anggap saja kita sedang menghormati Tuhan, kita menghormati perintahnya, kita mau menjadi anak-anak yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari Tuhan berikan kita hati yang senantiasa, hati yang penuh dengan belas kasih, yang memandang seorang yang lain itu kita semua berharga di hadapan Tuhan. Kita punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Mari kita setiap hari punya hati yang mau mengampuni, bukan hanya di mulut saja, tapi kita mampu mengaplikasikannya, mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, bahkan memerdekakan setiap kita, dan menuntun kita untuk setiap hari kita mau hidup di dalam kehendak Bapa di surga. Biarlah kita semua semakin berakar, bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan kita semakin semangat untuk mengejar apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga untuk benih firman-Mu di pagi ini. Lewat firman-Mu ini Tuhan, kami dikuatkan, kami disadarkan. Engkau menyadarkan kami, Engkau mengajarkan kami untuk kami hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami hidup penuh dengan kasih mesra satu dengan yang lain. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Karena Engkau Allah lebih dulu mengasihi kami. Biarlah bukan hanya kami mendengar Bapa firman-Mu ini, tapi kami mampu mengaplikasikannya, mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami butuh Engkau Tuhan, karena kami tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu tanpa tuntunan Roh-Mu yang kudus. Untuk itu Bapa, tahirkan kami dengan Roh-Mu yang kudus dari hari lepas hari. Bapa, kami mau sekali Bapa untuk diubahkan dan dipulihkan. Untuk itu Tuhan, bekerjalah dengan dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ini kerinduan kami. Kami butuh perkenanan-Mu dalam setiap kehidupan, langkah kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami menaikkan ungkapan syukur kami atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti bagi setiap kami. Engkau berjanji, barang siapa yang melakukan kehendak-Mu Tuhan, dia mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sangat baik, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya. Amin.